Proklamasi kami, bangsa Indonesia. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno-Hatta membacakan teks proklamasi di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Jenderal Yamamoto sebagai pemimpin tentara Jepang di Indonesia memerintahkan berita tentang proklamasi tidak disebarluaskan. Kantor Berita Domei dan Harian Asia Raya dilarang membuat berita proklamasi. Tetapi hal tersebut tidak dituruti oleh para pemuda. Seorang pemuda bernama Syahrudin yang bekerja sebagai wartawan kantor Berita Domei menyerahkan teks proklamasi untuk disiarkan di stasiun radio Domei. Strategi yang dilakukannya adalah dengan melompat tembok belakang kantor radio tersebut, lalu ia memberikan teks tersebut kepada kepala bagian radio dari kantor Berita Domei, yakni Waidan Palenewan, yang menjadi kepala bagian radio untuk memerintahkan kepada seorang markonis bernama Evus untuk menyiarkan berita proklamasi sebanyak 3 kali. Pak, Indonesia telah merdeka, Pak. Bagaimana? Bapak Insinyur Soekarno telah memproklamasikan kemerdekaan. Mari kita siarkan. Mari. Pak Evus. Ayo mari kita siarkan Indonesia merdeka. Ayo, mari kita siarkan. Merdeka, Indonesia telah merdeka. Bapak Insinyur Soekarno telah memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dengan skrip proklamasi. Kami, bangsa Indonesia dengan... Baru 2 kali Evus melaksanakan tugasnya, masuklah orang Jepang ke ruangan radio sambil marah-marah, sebab mengetahui berita proklamasi telah tersiar, dan pihak Jepang memberikan perintah untuk menghentikan siaran. Buka! Ayo pergi. Ralat, Indonesia tidak jadi merdeka. Meskipun pemancar di kantor Domei disegel, pemuda bersama pembaca berita Radio Domei Jusuf Ronodipuro membuat pemancar baru dengan bantuan teknisi radio, antara lain Sukarman, Sutamto, Susila Harja, dan Suhandar. Mereka mendirikan pemancar baru di Menteng 31 dengan kode panggilan DJK-1. Dari sini, berita proklamasi kemerdekaan lanjut disiarkan. Jakarta, 17 August 1945, in the name of Indonesian nation, Soekarno-Hatta. Merdeka, Indonesia telah merdeka. Bapak Insinyur Soekarno telah memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dengan skrip proklamasi. Penyebaran berita proklamasi kemerdekaan Indonesia juga dilakukan dengan pemasangan pamflet, poster, dan spanduk. Pemasangan tersebut ditempel pada tembok-tembok dan gerbong kereta api. Kabar proklamasi ini akhirnya terdengar juga oleh surat kabar Suara Asia. Suara Asia sendiri baru bisa menayangkan berita proklamasi itu pada tanggal 18 Agustus 1945. Dan hampir semua harian di Jawa dalam penerbitannya tanggal 20 Agustus 1945 memuat berita proklamasi kemerdekaan dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. 1945 atas nama bangsa Indonesia. Alhamdulillah, aku so rabi.